Oke, jadi Dharma baru sampai, benar-benar perjalanan yang melelahkan. Jadi baru sampai, kita siap-siap dulu aja. Nah, jadi ini dia gunungnya, dan ini bukan puncaknya ya. Puncaknya masih di balik ini. Dan ini lagi hijau banget karena benar-benar lagi musim hujan. Tapi ini benar-benar cerah sih. Nah, Dharma tuh suka banget kalau mendaki gunung tuh nggak pakai sepatu dulu. Jadi Dharma bakal pakai sandal dulu. Nggak tahu kenapa kalau pakai sepatu dulu tuh pas sampai di base camp tuh kayak sakit kaki gitu. Nah, kita pakai sepatu dari Hoka. Kita ganti sandal Eiger ini supaya kita lebih safety. Ribet juga guys, nggak bawa tripod, kelupaan. Nggak tahu sih, padahal nggak ada yang diburu-buruin. Tapi lupa aja gitu tadi. Kita lepas jaket dulu dan kita pakai baju quick dry. Baru aja dibilang sepi banget, Dharma udah seneng, tiba-tiba ceng, ada guide sama bule-bule pada mau naik. Tapi nggak begitu rame sih karena sore. Dan kita nyeker dulu. Karena kalau bawa sandal ribet banget, jadi Dharma taruh di motor aja. Dan kita mau bayar tiket dulu di sana. Simaksi sih lebih tepatnya. Dan jadi tiketnya tuh 5.000 sama untuk kebersihan 5.000 jadi 10.000. Jadi Dharma sebelum naik mau beli es dulu karena Dharma bawa mana sih? Nih. Jadi Dharma bawa botol tahan panas dan tahan dingin gitu. Kalau ada es sih Dharma bakal beli ya. Jadi nggak ada es, adanya cuma minuman dingin aja. Nih, ada minuman-minuman ini aja. Nah, Dharma bakal tes Pocari ini. Kita pakai sepatu dulu di warungnya langsung. Nah, jadi Dharma mau ngetes kalau misalnya tanpa es batu juga apakah ini bakal tahan lama sampai Dharma ada di puncak. Nah, jadi ini udah isi sama Pocarinya tadi, jadi kita tinggal tes aja. Nah, jadi Dharma mau langsung naik. Tadi udah pemanasan tapi nggak kerekam bodohnya. Jadi kita langsung aja naik ke laut sini ke atas sana. Dharma udah sering banget sih naik gunung ini, kayak udah nggak ngitung lah. Cuman pertama kalinya sih, apa Dharma nggak sadar ya? Pokoknya ini kayak Dharma kaget aja gitu ngeliat kayak gunungnya tuh sehijau ini. Karena kayaknya lagi musim hujan juga kan. Dharma juga males kalau naik gunung musim hujan, jadi kayaknya nggak pernah ngeliat Gunung Batur ini sehijau ini deh gitu. Nah, kalau naik gunungnya sebenarnya bisa langsung ke kiri ini atau ke atas sana. Nah, kita bakal mampir ke Pura Pasar Agung dulu. Ini jadi Gunung Batur ini pas banget di bawah itu ada namanya Pura Pasar Agung. Jadi kita bakal lihat dulu. Oke, kita semakin dekat dengan Pura Pasar Agung. Nah, jadi di sini banyak yang namanya canang, dan kalau misalnya pendaki yang beragama Hindu mau melakukan pendakian, mereka biasanya sembahyang dulu di sini. Dan kalau masuk, Dharma sarankan pakai yang namanya selendang. Nah, sebenarnya bisa lewat sana, cuman karena Dharma mau ngasih tahu kalian lewat sini, jadi kalau kita lewat sini kita bakal nemu percabangan antara langsung ke puncak dengan ke campground. Nih lihat, biasanya ini benar-benar kayak gersang gitu, nggak ada hijaunya gitu loh. Cuman kali ini, wih, keren banget nih. Di depan sana juga ada Gunung Abang, dan di sebelahnya itu ada Bukit Runyan. Sebenarnya di belakang Gunung Abang ini terdapat gunung tertinggi di Bali, yaitu Gunung Agung. Cuman sayangnya karena lagi berawan dan Gunung Agungnya ditutupin, jadi nggak kelihatan. Nah, jadi kita bakal muterin Pura Pasar Agung dulu lewat sana dan kita bakal naik. Sebenarnya rata-rata orang yang naik di gunung ini sore hari tuh biasanya wisatawan asing sih atau luar negeri. Karena orang-orang lokal biasanya lebih mending menaiki gunung ini ketika sunrise. Jadi summit attack pagi gitu sih. Soalnya kan kalau di sini pemandangan yang bagus itu sunrise. Cuman karena Dharma nggak suka keramaian, jadi Dharma lebih memilih untuk melakukan pendakian sore hari. Nah, jadi kelihatan banget kan itu jalurnya kita mau ke puncak dan itu untuk ke campground. Cuman karena kita langsung ke puncak, jadi kita nggak lewat sana, tapi kita bakal turun lewat sana. Jadi buat kalian penasaran campgroundnya itu seperti apa ya, kalian tonton aja videonya ini sampai habis ya. Nggak apa-apa deh Dharma pulang larut malam atau turun larut malam, yang penting kalian bisa tahu. Dan ya pokoknya kalian bisa tahu lah nanti misalnya kalian ke depannya mau ke gunung ini, jadi kalian udah tahu
Kayak ini apa jalurnya di mana, seperti apa campnya, apakah ada air atau enggak gitu. Nah, jadi di sini ada bangunan besar ini, dan ini bisa jadiin patokan sih. Jadi setelah bangunan besar itu, kita bakal jalan sedikit dan itu dia percabangannya. Kalian lihat nggak? Itu ada jalan kecil di depan. Nah, ini percabangannya. Kita bakal lewat sini, dan ini untuk ke campground namanya Culali. Jadi ini udah kelihatan besar ya, jalurnya jelas. Padahal dulu ini benar-benar rapat, jadi banyak orang mau ke campground tuh nyasar. Jadi dia camp di puncak. Karena jalurnya nanjak banget, jadi alangkah baiknya kita gunakan bantuan dari trekking pole. Oke. Nah, jadi jalannya kurang lebih bakal batu-batu kayak gini terus sampai kita ketemu warung di atas. Jadi memang kalau bikin vlog gini nih, ini ya. Jadi memang kalau bikin vlog ngomong kayak gini tuh lebih capek guys. Karena kita tuh trekking harus sambil ngomong, jadi otomatis nafas kita tuh cepat habis gitu. Wisatawan asing yang tadi istirahat, jadi Dharma salib dan Dharma naik duluan. Kalian harus lihat ini view desa Batur atau apa sih, Dharma nggak tahu, tapi gila kece parah. Ini Dharma masih belum tahu sih sejarahnya gimana, kayak apa, kayaknya gara-gara meletus dulu, tapi anehnya yang di sini tuh nggak kena gitu kayaknya, kenanya tuh yang daerah sana aja, tapi yang di situ lihat itu subur dia. Jadi ya membingungkan gitulah. Ya memang kadang suatu hal itu nggak bakal masuk di logika. Layaknya hubungan seseorang. Udah capek-capek effort lah, malah HTS. Nah, ini ada jalur, ini nanjak banget, cuman lebih cepet sih seharusnya. Tapi Dharma lebih memilih untuk bersantai-santai melewati jalur pendakian di sini. Ya santai aja, nggak usah buru-buru ya kan. Karena nanti kalau kita buru-buru, tau-taunya dia juga nggak mau Nih, Dharma nggak tahu ya kenapa tadi batunya tuh jatuh-jatuh tiba-tiba. Nih, tadi ini kosong banget, sumpah. Permisi. Dan di sini juga ada canang lagi. Karena memang orang naik Gunung Batur ini biasanya melakukan persembahyangan juga. Nah, jalur yang motong tadi itu bakal tembus di sini, dan kita masih bisa motong lagi lewat sini. Tuh, jadi kita bakal langsung tembus ke atas. Dan kalau kita lewat sini nggak terlalu nanjak, cuman harus belok-belok zigzag gitu. Nah, kalau kalian udah nemu kayak pohon-pohon lebat ya, sejenis hutan kecil gini, artinya kalian udah deket sama pos. Jadi di belakang hutan-hutan ini adalah pos. Yang namanya pos pasti tempat untuk berhenti sementara. Tapi kalau aku, tempat untuk pelampiasannya. Nah, kurang lebih yang Dharma maksud pohon-pohon lebat atau hutan kecil itu kayak gini. Memang benar-benar nggak serimbun atau pohonnya nggak sepadat itu, tapi ya bisa dibilang ini cuman apa sih ya bang, nggak ada lagi lah di bawah tuh kalian tuh. Nah, jadi setelah hutan ini, itu dia yang Dharma bilang pos, tepat di balik batu terakhir itu. Ternyata depan Dharma ada orang guys, dia motong jalan di tempat yang Dharma bilang lebih cepat. Nah, jadi penampakan posnya tuh kayak gini. Ini kayaknya dulu warung, tapi semenjak corona kayak udah tutup. Tuh, inilah dia suasana posnya. Kita istirahat minum dulu. Nah, tadi nggak dapat break, jadi kita break dulu sebentar, sekitar ya 5 menit lah, lama. Dan sumpah ini bener masih terasa dingin.
Dipegang dingin banget, nggak bohong. Dingin. Nah, di Gunung Batur ini juga kelihatan tuh Gunung Rinjani. Cuma lebih bagus kalau pagi-pagi banget, sebentar ngeblur. Ya pokoknya gitulah, itu lebih bagus banget pas pagi-pagi sunrise. Nah di situ juga ada tentang sejarah-sejarah Gunung Batur ini. Kalau kalian mau mau tahu lebih lanjut, pas kalian sampai di posnya ini, kalian tinggal ke sana aja. Udah 5 menitan istirahat, sekarang waktu kita lanjut ke puncak. Let's go. Nah ini benar-benar perjalanannya masih dikit lagi, kalian lihat tuh. Yang ada bendera merah putih itu puncaknya. Nah di sini dulunya merupakan campground dari Gunung Baturnya ini. Cuman kayaknya karena terlalu dekat kawah dan juga banyak monyet, jadi udah nggak boleh lagi di sini. Kalian lihat nih, benar kayak di Swiss. Ya, jadi Dharma bakal berhenti sebentar di sini buat mengambil dokumentasi drone karena ini benar-benar indah banget, sumpah. Nah, di samping Swissnya ini juga ada nih pelang Gunung Batur tuh. Ada bolehnya lagi foto. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan. Udah terlalu lama untuk mendokumentasi sekaligus istirahat sih namanya. Kita bakal lanjut ke puncaknya. Let's go. Kita jalan pelan-pelan. Dan di sini nanjak terus, cuman perkiraan sekitar 15 sampai 20 menit lah untuk sampai di puncak. Ini Danau Baturnya benar-benar cantik banget. Kalian lihat tuh. Nah, Dharma tadi tuh salvok sama apa yang ada di sini tuh, kalian lihat tuh. Ternyata ini kayak nunjukin kalau ada yang kehilangan paspor. Tuh. Siapa tahu kalian ada yang nemuin ya, nanti tuh dikasih hadiah. Kalau belum ketemu, semoga cepet ketemu dah. Karena ngurus paspor juga lumayan ribet, guys. Nah, kalau kalian nemu percabangan ini, usahain ambil kiri. Karena kalau kalian ambil kanan, ini kurang lebih kayak pasir-pasir yang turun gitu loh. Dan juga lebih jauh, lebih cepat kita lewat kiri. Kalau ada yang cepat, kenapa harus yang lama? Kalau ada dia, kenapa harus yang lain? Ku nikmati muncak sendiri dulu. Biar sana bercanda padaku. Kamu bener gak sih liriknya? Nanti kalian bakal nemu gubuk-gubuk ini. Mungkin ini kedepannya bakal jadi warung. Dan kalau kalian mau lihat puncaknya, itu dia. Sedikit lagi. Mari kita keluarkan sisa-sisa tenaga. Finally. Setelah 1 jam kita trekking, sampai juga di puncaknya. Kita istirahat dan duduk dulu sebentar karena habis sisa-sisa tenaga tadi. Jadi kita bakal turun sedikit, naik lagi buat kita muterin kawah gunungnya, turun lagi, naik lagi, dan di balik sini tuh ada campground. Jadi kita bakal turun ke sana. Sebenarnya bisa turun lewat sini lebih cepat, cuman karena Dharma mau ngeliatin kalian campground, jadi kita lewat sana. Dan ini benar-benar karirnya masih dingin banget, sumpah. Dharma ngerasa kayak pengen ngabisin ini sekarang karena saking segernya. Wih, pasukannya rame banget, guys. Kalian lihat nggak? Nih lagi nih. Wih, meow. Ini bener-bener tumben loh, guys. Sore hari sebanyak ini. Biasanya mereka tuh keluar pagi-pagi. Kalau sore hari tuh kayak kurang banyak keluar gitu. Paling cuma ada 1-2. Tapi kali ini tuh pertama kali kayak banyak banget tuh anak-anaknya. Comel. Nah, di sini juga ada asap-asap belerang yang nggak baik kalau dihirup lama-lama. Dan di bawah situ tuh ada pasir yang bisa dibuat untuk rebus telur. Kalau kalian penasaran cara rebus telurnya, kalian bisa mampir aja di video YouTube pertama Dharma. Di situ Dharma ada bikin video masak telur rebus tanpa kompor. Jadi pakai belerang gitu, pasir-pasir belerang. Dharma pengen ngedrone, cuman sayangnya lagi kabut tuh. Kalian lihat,
Ya. Ini jalannya lumayan kecil sih. Tapi estetik gitu loh, bagus gitu guys. Jadi kayak mirip-mirip gunung piramid gitu sih. Tahu nggak sih kalian gunung piramid Bondowoso? Di Dharma Salfok itu kayaknya ada bendera deh. Kayak tahu bendera merah tuh bendera apa? Tuh kalian lihat nggak? Ada bendera warna merah. Nah sebenarnya kalau kita mau turun cepat kita lewat sana. Tapi karena Dharma mau ngeliatin kalian campground, jadi Dharma lewat sini. Apa-apalah sedikit jauh. Sekalian pemanasan juga guys. Lama tidak naik gunung kan. Nah kalau kalian turun dari puncak ke tempat campground, ini rada hati-hati ya, walaupun enak treknya dipakai untuk orang-orang trail run, cuman ini kalau misalnya kita kepleset ya lumayan banyak ini soalnya batu-batu di pinggir. Bendera dari salah satu partai, dan yang dari sayangkan tuh banyak yang terbawa angin dan menjadi sampah. Tuh kalian lihat, banyak juga di bawah. Sekarang kita menuju ke campground. Yang bisa dilihat karena ini weekend, merupakan malam minggu, jadi rame ya. Nah jadi penampakan campground itu kurang lebih kayak gini tuh. Ini malam minggu, cuman biasanya lebih rame dari ini sih. Biasanya pada malam-malam trekking juga, kayak belum pada datang. Soalnya di sini ada sunset, mataharinya pas terbenam dari situ. Cuman ini kabutnya benar-benar tebal banget, jadi kayak nggak ada sunset. Ya udahlah, nggak ada sunset nggak apa-apa. Yang penting ada dia di hati Dharma. Kita akan coba bakso Kenzler yang hot. Apakah sehot omongan tetangga? Oke, ini udah jam kurang. Dharma langsung mau OTW turun dulu karena biar nggak kemalaman juga, nanti kemarin gelap kan lebih bahaya. Sekarang waktunya kita turun. Semakin gelap semakin bahaya, jadi kita turun dulu. Let's go. Sedikit berkabut. Kita akan turun ke parkiran. Kurang lebih setengah jam lah sih, kayaknya setengah jam sih turunnya. Nah tadi itu ada komunitas Mapala baru naik, karena emang di jam segini tuh banyak orang naik. Yang pertama sugesti kita jadi lebih enak gitu sih pendakiannya, karena jarak pandang kita tuh sebatas headlamp aja, jadi enak melakukan pendakian malam, ditambah durasi yang singkat juga kalau naik gunung di sini. Dan yang enaknya malam tuh lagi ini sih ya, pokoknya itu sih kayak kita nggak nyadar kalau kita tuh udah sampai di setengah jalan, udah mau sampai gitu, karena memang sugesti kita tuh sebatas di headlamp kita aja. Cuman ya yang menjadi resiko adalah kita berebut oksigen sama tumbuhan, itu aja. Nah kalau udah ketemu rimbun-rimbun gini, berarti artinya kita udah deket guys. Semangat, dikit lagi guys. Lumayan bukan pendakian panjang sih, tapi pendakiannya seru dan asik. Kalau turun kita bakal nemu percabangan gini nih. Kalau udah mau deket, kita ambil kiri ya. Bahagia walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Wah, akhirnya kita sampai di percabangan antara campground dan ke puncak tadi. Nih, kita udah sampai ini di Pura Pasar Agung. Waktunya kita lanjut ke parkiran. Let's go. Keluarkan sisa tenaga. Ini gelap banget sih guys, nggak bohong Dharma. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan sama sekali kan? Nggak kelihatan apa-apa tuh. Gelap banget ini. Nah, kita udah sampai di jalan beton. Sebentar lagi kita akan sampai di parkiran. Itu ada lampu warung. Dan yap, finally kita sampai di bawah.
Oke, jadi karena dan mode sampai bawah, jadi video sampai sini dulu, dan mau balik ke rumah. Aduh, ini capek banget. Dan see you next video, bye bye.